Pemirsa, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terus melakukan upaya evakuasi terhadap para penumpang kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Hal tersebut pemirsa dikatakan oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Dia menyebut bahwa pencarian dilakukan hingga radius 194 nautical mile. Dari titik lokasi pemirsa kapal tenggelam, upaya ini pun tetap terus dilakukan meskipun tim di lapangan harus menghadapi kendala cuaca yang kurang bersahabat. Diketahui sebanyak 400 personel dikerahkan oleh pihak Basarnas dalam operasi evakuasi ini. Mereka bekerja sama dengan petugas pelabuhan dan juga para nelayan setempat untuk memperluas cakupan pencarian. Karena kita target utamanya kita berupaya untuk menyelamatkan korban yang dimungkinkan masih hidup, sehingga kita membuat jaringan mulai dari unsur-unsur yang ada di laut termasuk seluruh penduduk yang ada di tepi-tepi pantai. Dan terbukti mayoritas korban yang ditemukan karena dibantu oleh para nelayan-nelayan yang ada di posisi tersebut. Dan kita akan terus mengembangkan untuk operasi bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada. Jadi kalau bicara masalah luas wilayah cover, kita akan melaksanakan sampai di 194 nautical mile. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada kontributor Berita 1 Sofian Hadi di Posko Terpadu ASDP Gili Manuk. Kita langsung sapa saja Sofian. Sofian, selamat siang. Ya, Sofian, apa update terkini dari proses pencarian korban tenggelam kapal KMP Tunu Pratama Jaya pada siang hari ini, Sofian? Oke, selamat siang Anissa dan juga selamat siang untuk pemirsa Berita 1 yang bisa kami informasikan pada siang hari ini kepada pemirsa Berita 1. Yang mana pagi tadi tim Basarnas Bali dan juga gabungan baik itu TNI, Polri telah melakukan yang namanya untuk pencarian terhadap korban dari tragedi tenggelamnya KPM Tunu Pratama Jaya pada hari Rabu malam kemarin ya. Dan ini adalah merupakan hari ketiga, hari Jumat, tanggal 4 Juli 2025. Yang mana tim Basarnas ini menggunakan dua RIP ya, atau kapal kecil, ini dari tim SAR Buleleng dan juga tim SAR Jembrane Anissa. Namun sampai saat ini masih belum ditemukan yang namanya korban yang teridentifikasi sampai saat ini, Anissa. Pas untuk kemudian memperlancar proses evakuasi begitu ya, untuk hari ini ada berapa petugas gabungan dari tim SAR gabungan begitu yang kemudian turut mengevakuasi? Sofian. Baik Anissa, untuk hari ini diterjunkan sekitar 200 personel gabungan baik itu TNI, tim SAR, Polair, ada juga dari beberapa kepolisian juga turut ya. Karena di sini menggunakan ada pencarian melalui darat, udara, dan juga melalui laut ya. Dan ini tim SAR gabungan akan menyisir beberapa bibir pantai atau bibir laut yang ada di sekitar Gili Manuk termasuk di Pabuahan, yang mana lokasi tersebut kemarin pada hari Kamis tentunya mendapatkan banyak sekali korban yang selamat ataupun korban yang meninggal dunia ya. Dan tentunya dari Kepala Basarnas Inyoman Sidekarya mengatakan pihaknya juga sudah menyebar informasi kepada warga-warga terutama kepada para nelayan karena korban selamat ataupun korban meninggal ini kemarin ditemukan banyak sekali dari para nelayan tersebut, Anissa. Oke, apakah kemudian titik tersebut akan kembali menjadi titik fokus untuk hari ini dan bagaimana untuk kondisi cuaca? Apakah memungkinkan juga dan bersahabat untuk para petugas gabungan ini melakukan evakuasi? Sofian. Ya, baik Anissa, memang benar ya, titik tersebut ada daerah Pabuahan dan juga sekitar bibir laut dari Gili Manuk ini menjadi titik utamanya. Kurang lebih sekitar 27 mil laut ya, nantinya akan disisir oleh Basarnas. Tadi dimulai dari pukul 7.30 pagi dan nanti rencananya akan dimulai lagi pada pukul 14.00 WITA akan juga menyisir di daerah perairan Gili Manuk sampai ke pantai Pabuahan. Dan untuk cuaca pada saat siang hari ini cuacanya cukup bersahabat, cuman angin yang agak sedikit kencang ya.
Tentunya kita berharap sama-sama semoga pencarian ini bisa berjalan dengan lancar karena baru sampai kemarin saja ini dari total 53 penumpang dan ditambah lagi 12 kru kapal dari KPM Tunu Pratama Jaya ini baru ditemukan sekitar 29 orang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia dan sudah dipulangkan ke kampung halamannya kemarin, Anissa. Oke, artinya memang masih ada setengah lagi begitu yang sampai dengan saat ini masih belum ditemukan, masih hilang. Lantas terakhir, Sofyan, apa kemudian kendala yang kerap kali dihadapi oleh para tim SAR gabungan ini untuk kemudian mengevakuasi para korban dan apa antisipasi dari mereka? Oke, baik Anissa. Untuk kendala sendiri, kemungkinan karena cuaca yang sering berubah-ubah ya, terkadang ombak yang cukup tinggi ataupun angin yang cukup kencang dan juga arus yang cukup deras, ini mengakibatkan salah satu kendala ya. Namun tim SAR juga telah mengantisipasinya. Di sini juga menggunakan yang namanya heli untuk bisa memonitor dari atas laut ya, supaya bisa melihat ataupun memandang beberapa korban yang mungkin dapat terapung, itu mungkin bisa nanti dikoordinasikan dengan tim SAR yang melalui jalur laut ini, Anissa. Kita harapkan bersama bahwa proses pencarian pada hari ini dapat membuahkan hasil dan menemukan sisa-sisa korban yang masih hilang. Sofyan, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.